Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tematik tema 7 subtema 3. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian anak-anak siapkan buku tematiknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita hari ini belajar subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Pastinya kita harus saling menghormati dan saling menjaga. Benar sekali. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, yang harus kita ingat adalah kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Untuk itu anak-anak sudah baca semua ya. Hal yang harus kita ambil dari bacaan tersebut, bacaan yang sudah kita baca adalah kita harus saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Meskipun kita berbeda agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kita ada yang beda suku, ada yang beda budaya, tapi kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lempar ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya apa anak-anak? Gaya gravitasi, benar sekali. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dirasakan oleh bumi. Boleh diulang bersama-sama, ayo anak-anak.
Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Pintar. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Nah, berarti gaya gravitasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau nggak ada gaya gravitasi, bayangin kita nggak bisa kembali mudah ke rumah, kita nggak bisa kembali mudah ke tempat kita masing-masing karena kita dengan mudah bisa ke atas, ke angkasa. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kalau bendanya licin, maka dipegangnya sangat sulit. Tapi ketika bendanya itu kasar, maka semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek, misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Masyarakat Indonesia beragam dan dalam budaya, suku bangsa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu apa saja anak-anak? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah apa anak-anak? Dataran dan perairan. Benar sekali. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alam belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi dan alam secara bijak. Apa saja jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja ke aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Bu Hanif akan bacakan yang singkatnya saja ya. Nanti di rumah kalian bisa baca secara menyeluruh ya. Untuk nomor 1, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Kalau di bidang pertanian berarti orang itu bercocok tanam, membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebah. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegakan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Masing-masing daerah memiliki lahan dan pastinya cocokan yang beda-beda. Mungkin kalau padi mungkin menyeluruh ya, bisa kayak stroberi di panas atau di dingin, kebun teh di dingin, seperti itu ya. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut: peternakan unggas, peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar. Unggas seperti apa saja, Bu? Seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Kalau hewan kecil, kelinci, kambing, dan domba. Untuk hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda.
Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Perikanan berarti yang ada di daerah pesisir ya, di dataran rendah. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadi Indonesia terkenal dengan sebutan negara apa anak-anak? Negara maritim. Benar sekali. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam limpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Jadi kita harus saling menjaga ya, agar hutan tetap dilestarikan. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia yang kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dan masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang satu, terjadi konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar negara, antar agama. Yang kedua, perpecahan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Itu yang harus kita perhatikan ya anak-anak. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan. Keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran 3, telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, di bidang tambang. Kemudian, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Anak-anak sudah paham belum kalau aktivitas ekonomi di bidang jasa itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti jahit ibu. Oh, benar sekali. Sudah paham ya anak-anak? Jadi bukan barang yang dijual tapi jasanya. Seperti tukang jahit, tukang sol sepatu, dan lain sebagainya. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerar, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat.
Nah, kita harus saling toleransi karena setiap orang mempunyai pendapat masing-masing dan setiap orang mempunyai segala sesuatunya yang terbaik buat dirinya masing-masing. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Kita tidak boleh membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kita harus berteman. Laki-laki dan perempuan sama-sama teman kita. Cuman kita harus ada batasan ketika kita berteman dengan laki-laki. Kalau kita perempuan berarti harus ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lakukan. Yang B, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang C, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dan masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, ras, sosial, budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Yang satu, membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme. Yang keempat, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti silakan dibaca yang lengkapnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak dilanjutkan untuk membaca cerita-cerita yang tadi sudah Bu Hanif baca, yang belum lengkap dibaca di rumah, difahami. Kemudian dikerjakan halaman 92, 93, dan 129. Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Nanti ketika luring dikumpulkan atau dikoreksi. Tetap semangat anak-anak hebat, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap memakai masker jika keluar rumah. Jangan berkerumunan, semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Tetap semangat anak-anak hebat, meskipun kita masih belajar daring. Kurang lebihnya dari Bu Hanif, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.